yang lebih konyol lagi, saya katakan konyol, kenapa? Dewan Masjid Indonesia, kumpulan orang-orang berilmu, mengusulkan sholat Jumat 2 gelombang berdasarkan nomor handphone. Saya nggak habis pikir, apa yang ada di kepala mereka ini, para pembuat usulan kebijakan seperti itu. Sholat Jumat 2 gelombang berdasarkan nomor handphone. Surat edaran Dewan Masjid Indonesia yang menganjurkan sholat Jumat 2 gelombang berdasarkan nomor telepon seluler ganjil genap jamaah. Usulan diajukan bagi masjid yang memiliki jamaah membludak. Sebelum pandemi, biasanya setiap sholat Jumat, imam akan meminta jemaah merapatkan barisan. Tapi kini, demi keamanan, saf mesti dilonggarkan. Khawatir masih banyak yang berkerumun dan tidak kebagian tempat sehingga memenuhi jalanan, Dewan Masjid Indonesia mengeluarkan surat edaran yang isinya anjuran membagi sholat Jumat menjadi 2 gelombang berdasarkan ganjil genap nomor telepon seluler. Kalau dilonggarkan 1 meter, maka berarti sisa kapasitas itu 40%, sisa 400. Kemana 600 ini salat Jumat? Maka kalau masjid yang akibatnya banyak orang salah sekali jalan, penelitian kita kemarin 2 Jumat, karena penuh, paling berbahaya di jalan. Karena bisa saja di jalan itu ada orang dia batuk atau meludah di suatu tempat, dibawa oleh mobil di jalan, dia salat di jalan, maka sajadahnya tertular. Dia bawa pulang sajadahnya ke rumah, orang rumahnya bisa kena. Karena itu maka solusinya ya harus 2 shift, dan itu sudah disetujui oleh Majelis Ulama dengan keputusan boleh 1 kali, yang pegang 1 boleh 2 kali. Jadi itu sudah secara agama sudah kita bicarakan. Dalam surat edaran Dewan Masjid Indonesia disebutkan, bagi masjid yang jemaahnya banyak dan sampai membeludak ke jalan, dianjurkan melaksanakan sholat Jumat dalam 2 gelombang atau shift, yaitu gelombang pertama pada pukul 12 dan gelombang kedua pada pukul 13. Apabila hari Jumat bertepatan dengan tanggal ganjil, contoh 19 Juni 2020, maka jemaah yang memiliki nomor telepon seluler ujungnya ganjil, maka sholat Jumat pada shift pertama yaitu sekitar jam 12. Dan bagi yang memiliki nomor ponsel ujungnya genap, mendapat kesempatan sholat Jumat pada gelombang kedua sekitar pukul 13. Jika hari Jumat pada tanggal genap, yang mendapat giliran sholat lebih dulu adalah yang nomor ponselnya genap. Tim Liputan, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 ini sepertinya sudah membuat orang itu, kalau saya berpikir atau saya mengatakan udah tidak bisa berpikir sehat. Kenapa? Macam-macam saja kejadian. Ada saja ulah ataupun peraturan-peraturan yang dibuat yang saya pikir nyeleneh dan tidak mengakar pada pokok permasalahan untuk menuntaskan bagaimana kita menghentikan penyebaran klaster virus COVID-19 ini. Mulai dari di warteg, di tempat makan, jangan lebih dari 20 menit. Belum lagi PPKM, di mana 1 jalur ditutup ketat, bahkan sampai ada kendaraan lapis baja di tempat itu. Tetapi di tempat lain yang mengarah ke Jakarta ataupun ke tempat yang dituju itu terbuka longgar sekali. Ini kebijakan macam apa ini? Mempersulit rakyat, mempersulit orang yang sedang beraktivitas, tapi nggak tuntas. Nah, terakhir yang lebih konyol lagi, saya katakan konyol, kenapa? Dewan Masjid Indonesia, kumpulan orang-orang berilmu, mengusulkan sholat Jumat 2 gelombang berdasarkan nomor handphone. Saya nggak habis pikir, apa yang ada di kepala mereka ini, para pembuat usulan kebijakan seperti itu. Sholat Jumat 2 gelombang berdasarkan nomor handphone. Ya,
Bahkan di zaman perang sekalipun, sholat tetap dilaksanakan. Sholat khauf bikin. Tetapi kalau seandainya sholat Jumat dibuat berdasarkan nomor handphone genap ganjil, ini konyol saya berpikir. Sudahlah, apabila ingin membuat satu keputusan, satu peraturan yang mengena pada pokok persoalan, jangan asal-asal saja berucap, jangan asal-asal saja bicara. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah masjid adalah tempat teraman. Sholat Jumat dibuat 2 kali, 3 kali, 4 kali berturut-turut, sementara orang mondar-mandir di KRL, orang lalu lalang di bis. Bismillah, kita niat sama Allah, kita tawakal kepada Allah, taati protokol kesehatan, tetapi urusan ibadah jangan dikutak-katik. Urusan ibadah strike kita, bermunajat pada Allah, dekat jangan jauhi masjid. Kita mendekat ke rumah Allah, minta. Allah telah berfirman dalam hadis qudsinya, ketika Allah hendak mengazab satu kaum penduduk bumi, Allah lihat dulu apakah masih ada orang yang memakmurkan masjid. Apakah masih ada orang yang berkasih sayang karena Allah? Apakah masih ada orang yang masih meminta ampun, beristighfar kepadanya? 3 hal ini. Yang pertama kali disebutkan, apakah masih ada orang yang memakmurkan masjid. Tapi saat ini, masjid seolah-olah menjadi sasaran tembak. Masjid seolah-olah menjadi tempat klaster penyebaran COVID. Mulai dari peniadaan sholat Jumat, mulai dari peniadaan sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Sekarang muncul lagi usulan sholat Jumat 2 gelombang, ganjil genap. Kalau orang yang tidak punya nomor handphone, bagaimana? Nggak sholat Jumat? Atau orang yang punya 2 nomor, yang satu nomor ganjil, yang satu nomor genap, dia harus sholat Jumat dua-duanya. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, yuk kita berpikir cerdas. Sudahlah, hentikanlah semua sandiwara seperti ini. Udah, kita fokus membangun. Bismillah, tawakal kepada Allah. Insya Allah kita bermunajat kepada Allah dengan kekuatan doa. Insya Allah bencana akan segera sirna, segera punah dari muka bumi ini, terutama dari negeri kita Nusantara Indonesia tercinta ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.